Halo bos. Pelatih timnas Cina sesumbar soal segrup dengan timnas Indonesia. Reaksi Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia main di GBT pada babak kualifikasi Piala Dunia Round 3. Meski tak lama dipanggil ke timnas Indonesia, Elkan Bagot dan PSSI masih berkomunikasi. Berjasa untuk Korea Selatan, Sintayong diabadikan sebagai nama lapangan sepak bola. 5 kiper bintang dunia yang ditunggu publik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pelatih Cina Branko Ivkovic sesumbar bahwa timnya kompetitif bersaing dengan tim manapun di grup C putaran ketiga. Cina masuk ke dalam grup D bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan timnas Indonesia. Grup tersebut dinilai dalam kelompok maut lantaran ada 3 tim elit Asia seperti Jepang, Australia, dan Bahrain yang bergabung. Menanggapi undian tersebut, Branko Ivkovic mengaku Semeringa bisa segrup dalam tim terbaik Asia. Meski menyadari sulit, ia sesumbar bahwa timnya bisa bersaing dengan lawan-lawan di grup C. Ini akan sulit, tetapi saya adalah pelatihnya dan kami datang ke sini untuk memainkan pertandingan kualifikasi. Ivkovic ditunjuk sebagai pelatih timnas Cina pada Februari 2024. Pelatih asal Kroasia ini menggantikan peran Aleksandar Jankovic dari Serbia. Jankovic didebak dari kursi kepelatihan pada Februari setelah Cina tersisih dari Piala Asia di babak penyisihan grup. Ivkovic mengantarkan Cina lolos ke putaran ketiga dengan finish sebagai runner-up di grup C. Putaran kedua di bawah Korea Selatan. Poin mereka sama dengan Thailand dengan 8 poin. Akan tetapi Cina berhak lolos karena unggul head to head. Meski lama tak dipanggil ke timnas Indonesia, Elkan Bagot dan PSSI masih berkomunikasi. Pemain tim nasional Indonesia Elkan Bagot dipastikan masih menjalani komunikasi dengan PSSI. Meski pemain Edwinton itu tidak lama dipanggil di skuad Garuda. Hal itu dikonfirmasikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Yunus Yusri. Elkan Bagot diketahui tidak dipanggil timnas Indonesia dalam beberapa agenda besar. Salah satunya adalah pada 2 pertandingan terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Kedisiplinan pemain berusia 21 tahun ini diduga sedang bermasalah oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini kemudian mengandalkan Jordi Amat dan Justin Hebner hingga Jaides untuk mengisi pos kosong yang ditinggalkan Elkan Bagot. Namun begitu, Elkan sejatinya masih berpeluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia lagi. Yunus mengatakan PSSI tetap menjaga komunikasi dengan Elkan meski sang pemain tak dipanggil di beberapa laga terakhir. Yunus memastikan peluang Elkan untuk membela timnas Indonesia masih terbuka lebar. Elkan Bagot kemungkinan besar akan kembali membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat ini Elkan Bagot sedang berfokus untuk mempersiapkan diri masuk dalam skuad utama Edwinton. Reaksi Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia main di GBT pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bereaksi soal timnya yang akan main di Gelora Bung Tomo pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia meyakini betul timnas Indonesia bakal dapat dukungan besar supporter di GBT.
Skuad Garuda julukan timnas Indonesia sementara waktu memang memilih Stadion GBT untuk mengarungi laga babak ketiga. Tetapi hal itu hanya akan terjadi pada periode September 2024 saja. Hal ini tak lepas dari kondisi di Jakarta akan kedatangan pemimpin tertinggi umat Katolik pada 3-6 September 2024. Main di Gelora Bung Tomo, Marcelino Ferdinand tetap yakin dukungan penuh bakal didapat timnas Indonesia. Hal itu akan terjadi saat timnas Indonesia melawan Australia pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia. Marcelino mengatakan pendukung timnas Indonesia tersengat sangat militan. Jadi dia yakin dimanapun timnya bermain pasti akan mendapatkan dukungan luar biasa. Saya percaya orang Indonesia dimanapun pasti ada, pasti rame, apalagi di kota Surabaya. Marcelino Ferdinand mengatakan dukungan supporter memang cukup penting untuk tim asuhan Sintayong itu. Dengan begitu, timnas Indonesia dapat tampil dengan semangat berlipat ganda di lapangan. Jadi sangat-sangat termotivasi dan semoga saya bisa menampilkan yang terbaik buat Indonesia, ujar Marcelino Ferdinand. Berjasa untuk Korea Selatan, Sintayong diabadikan sebagai nama lapangan sepak bola. Pelatih timnas Indonesia Sintayong merupakan salah satu pelatih top dunia yang berasal dari Korea Selatan. Negeri gingseng tersebut sadar betapa berjasanya pria yang diakrab STY ini. Karena ada lapangan sepak bola yang dinamai dengan nama Sintayong di Korea Selatan. Sintayong terlihat mengikuti acara pembukaan Stadion Sintayong Soccer pada Sabtu 6 Juli 2024. Tentunya hal itu menjadi bukti betapa pentingnya Sintayong terhadap sepak bola Korea Selatan. Menurut media Korea Selatan Yongnam, hadirnya Sintayong Soccer bukan hanya sekedar lapangan sepak bola biasa. Lapangan yang dibuat untuk menghormati jasa Sintayong itu juga diharapkan mampu membantu perekonomian warga setempat. Sebab Sintayong Soccer nantinya diharapkan bisa menjadi destinasi wisata untuk masyarakat Korea Selatan, tentunya mancanegara. Saat ini Sintayong memang tengah berlibur di Korea Selatan. PSSI memberikan STY jatah bersantai karena timnas Indonesia nantinya sibuk mempersiapkan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. 5 kiper bintang dunia yang ditunggu publik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Salah satu adalah calon kiper naturalisasi timnas Indonesia, yaitu Maarten Paes. Pertandingan babak ketiga akan berlangsung pada September 2024. Berikut 5 kiper bintang dunia yang ditunggu publik di ajang ini. Pertama ada kiper timnas Iran, Ali Reza. Dia merupakan salah satu kiper senior skuad Iran saat ini. Karir sepak bolanya dimulai pada 2007 ketika berada di tim junior Vandat. Hebatnya, Ali Reza pernah mencatat namanya di Guinness World Record sebagai pemain dengan lemparan terpanjang yang pernah ada di sepak bola. Momen itu terjadi saat Iran menghadapi Korea Selatan pada kualifikasi Piala Dunia 2018. Yang kedua, Matthew Ryan, Australia. Penjaga gawang Australia Matthew Ryan, kiper 32 tahun ini sudah mencatat 92 catch bersama tim Kanguru, julukan timnas Australia. Matthew Ryan mulai debut di timnas Australia pada 2012 lalu. Dia sudah tampil sebanyak 10 kali di ajang Piala Dunia. Yang ketiga, Heong Won-jo, Korea Selatan.
Kiper timnas Korea Selatan Heung Wojo juga cukup dinantikan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Heung Wojo tampil luar biasa saat membawa Korea Selatan ke babak ketiga. Timnas Korea Selatan sendiri bergabung di grup B pada fase grup putaran ketiga. Mereka akan menghadapi Palestina di laga perdana pada 5 September mendatang. Yang keempat, Keisuke Osaka, Jepang. Keisuke Osaka merupakan kiper dari timnas Jepang. Timnas Jepang berada di grup C putaran ketiga. Samurai Biru julukan timnas Jepang akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di fase grup. Terakhir ada nama Martin Paes yang cukup dinantikan penampilannya bersama timnas Indonesia. Kiper FC Dallas ini masih menjalani proses naturalisasi untuk bergabung di skuad Garuda Indonesia. Kabar terbaru, Martin Paes diragukan untuk memperkuat timnas Indonesia pada September nanti. Kemungkinan besar dia masih belum bisa main saat skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan Australia.